Bismillahirrahim. Biniyati su'ali ijabati du'a, husnil ada wa barakatil ata, daf'il bala, biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran, dafi'atan li kulli syar, dafi'atan li kulli makruhin, wa jalibatan li kulli khairin wa yumnin wa barakat, jalibatan li kulli taisirin fil arzaq wal amwal. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana. Allahumma inna nas'aluka al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab ala hadihi niyya wa kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila Sayyidina Al-Imam Jalaluddin Al-Hafidh Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil mahalli wal imam Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti bi barakatihima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, dan turun, fi jahdin, di dalam situasi sulit, fi jahdin, di dalam menerangkan situasi sulit atau ujian berat, asaba, yang menimpa apa jahdin, al muslimina, kepada kaum muslimin. Apa yang turun, rupanya apa yang turun, apa ayat, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ketika baginda Rasulullah dan kaum muslimin menghadapi situasi yang sangat sulit, maka turunlah ayat am hasibtum an tadkhulul jannah ila akhiriha. Am hasibtum, am bimana bal, bal ahasibtum, balik apakah menyangka kamu sekalian.
Antadkhulul jannah, kepada akan masuk siapa kamu sekalian al jannata, kepada surga. Walamma ya'tikum, hale, walamma bimakna lam, walamma ya'tikum, hale belum tibakum, kepada kamu sekalian, mathalul ladzina, apa perumpamaannya alladzina, orang banyak, yakni syibhuma ata, serupanya ma perkara, ata yang datang apa ma, alladzina kepada orang banyak, holau yang telah berlalu siapa, alladzina min qablikum, dari sebelumnya kamu sekalian. Minal mu'minina, nyatanya dari orang-orang yang beriman. Minal mu'minina, hale dari orang-orang yang beriman. Minal mihani, nyatanya mathalul ladzina khalau min qablikum, minal mihani, nyatanya dari beberapa ujian berat. Fatasbiru, maka hendaklah tabah kamu sekalian kaum muslimin, kama sabaru, seperti halnya kuat atau tabah siapa alladzina khalau min qablikum. Massathum, telah mengena atau menimpa, hum kepada alladzina khalau min qablikum, jumlatun musta'nafatun mabniyatun ma qablaha. Adapun ayat di atas ialah jumlah yang dijadikan permulaan, mabniyatun, dimabnikan, ma ucapan, qablaha yang sebelumnya jumlah musta'naf. Apa yang menimpa atau mengena kepada alladzina khalau min qablikum, al-ba'sa'u, syiddatul faqri, bangetnya kemiskinan, wad-dharra'u, dan penyakit, ayil maradu, penyakit. Wazulzilu bimakna uz'iju bi anwa'il bala, wazulzilu bimakna uz'iju, digoncangkan mereka, bi anwa'il bala'i, dengan berbagai macam bala. Nomor sahabat apa? Ada sebuah pembelajaran yang sangat penting dalam ayat tadi, bahwa jangan pernah menginginkan masuk surga kalau belum mendapatkan ujian-ujian. Artinya orang mukmin kadin itu identik dengan ujian, karena ujian kadin itu tempaan-tempaan, dan itu merupakan sunnatullah. Orang wali menjadi wali setelah menjalani ujian-ujian berat. Para nabi diangkat menjadi nabi setelah
menjalani babak-babak berat. Maka orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina. Semakin tinggi pangkat derajat seseorang, semakin berat ujian yang akan dialami. Sama seperti halnya emas, tidak akan menjadi emas kalau tidak disemput terlebih dahulu. Sama seperti gayu gahru, tidak akan tercium aromanya kalau tidak dibakar terlebih dahulu. Maka guru kita Abu Ya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu arda menyatakan, al-jannah mahi balas. Surga itu tidak gratis. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, apakah kamu menginginkan masuk surga padahal belum diuji kepada kamu ujian yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Apa ujian yang dialami oleh umat terdahulu? Al-ba'sa, syiddatul faqr. Ulama-ulama besar rata-rata lahir dari latar belakang kefakiran, kemiskinan. Ashabus suffah atau ahlus suffah yang jumlahnya 400 orang terdiri dari Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib, Ammar bin Yasir, termasuk ala muqaddimatihim Sayyidina Abu Hurairah. Mereka itu adalah orang-orang miskin. Maka ketika kita diuji kemiskinan, kadin tombon sunnatullah. Jangan menjadi alasan untuk tidak mengaji. Kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjadi orang alim. Karena rata-rata orang alim di zaman dulu justru lahir dari latar belakang kemiskinan. Ada ulama kaya, ada, tapi jarang. Di antaranya Laith bin Sa'din dari Mesir, Imam Malik bin Anas dari Madinah. Wali ada yang kaya seperti Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, tapi yang banyak miskin. Allah memberikan kaum muslimin ujian yang sangat berat untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling bagus amalannya, mana yang paling baik amalannya. Wa zulzilu, dan digoncang, bimakna uz'iju, alladzina halau min qablikum bi anwa'il bala, dengan berbagai macam ujian, hatta yaqula, sehingga berkata. Bisa dibaca hatta yaqula bin nasbi awir raf'i hatta yaqulu. Ay qala, artinya berkata siapa? Ar-rasulu, nabi utusan, walladzina, dan umat amanu yang beriman. Siapa? Alladzina ma'ahu, bersama ar-rasul. Istibto'an, karena memandang lambat, lin nasri, kepada datangnya pertolongan. Litanahi syiddati, karena memuncaknya situasi berat, alaihim, atas ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Mata nasrullah, mata kapan ya'ti, datang, nasrullahi, apa pertolongannya Allah, alladzi, yang wu'idna, dijanjikan. Siapa kita? Hu, kepada nasrullah. Fa'ujibu, maka disembadani, dikabulkan. Siapa? Ar-rasul walladzina amanu ma'ahu min kibalillahi, dari arah-arahnya Allah. Ala, ingatlah, inna nasrullahi, sesungguhnya pertolongan Allah, qaribun, ialah sangat dekat. Apa? Ityanuhu, datangnya nasrullah. Maka ketika kita diuji dengan suatu ujian yang sangat berat, bertahanlah. Bertahan.
Je kaje, sabar. Jangankan kita, Nabi dan umat terdahulu, umat yang dekat kepada Nabi sampai diuji dari saking lamanya masa ujian sampai mereka bertanya kepada Allah melalui Ar-Rasul, mata Nasrullah? Jawabnya Allah, ala inna nasrallahi qaribun, bimakna qaribun ityan, qaribun ityan. Ketika ujian memuncak, berarti tanda pertolongan Allah akan segera datang. Maka ketabahan itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kita cebun abi ikhya, ketika melihat suatu keberhasilan jangan dilihat berhasilnya tetapi prosesnya. Bagaimana dulu Hadratus Syekh Waliullah Ki Samsul Arifin, Waliullah Ki As'ad Narakate Sokarace, bagaimana dulu Waliullah Ki Zaini Tanjung, Waliullah Ki Hasan Sepogenggong, bagaimana dulu Syekhuna Khalil Hadratus Syekh Kasim As'ari Narakate, Nahdlatul Ulama Ki Wahab Asbullah. Jangan dilihat ketin tetapi prosesnya. Yang jelas beliau-beliau itu pasti mengalami babak-babak al-ba'sa, ad-dharra wa zulzilu. Kuncinya beliau-beliau tabah. Jadi ayat ala inna nasrallahi qaribun kak ditoparno etoles epateti figura diletakkan di atas pintu kita, sehingga ketika kita mau masuk rumah ingat ala inna nasrallahi qarib, sehingga kita tidak mudah berputus asa, tidak mudah berputus harapan, karena Allah tidak ridha, tidak menyukai hamba-hambanya yang putus asa. Yas'alunaka, sebentar lagi akan bertanya mereka, ya Muhammadu, wahai kanjeng Nabi Muhammad, madza yunfiqun, madza yunfiquna ayyul ladzi yunfiqunahu, apakah yunfiquna yang akan mendermakan, siapa mereka? Mereka sahabat. Ayyul ladzi yunfiqunahu, yang akan mendermakan siapa mereka sahabat kepada alladzi. Wasail, adapun yang bertanya di sini adalah Amr ibnul Jamuh, sahabat Amr ibnul Jamuh. Yas'alunaka madza yunfiqun ayyul ladzi yunfiqunahu, wasail Amr ibnul Jamuh. Wa kana, ada siapa Amr ibnul Jamuh, syaikhan, ialah seorang tua, seorang kakek, zamalin yang berharta. Fasa'ala, maka lalu bertanya siapa sahabat Amr ibnul Jamuh an-Nabiya kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma, dari maharta, yunfiqu, yang akan mendermakan siapa Amr ibnul Jamuh, alaman wa alaman, amma yunfiqu,
wa ala man yunfaq, wa ala man dan atas siapakah yunfaku akan diberikan apa ma yunfik. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka sebentar lagi bakal bertanya. Siapa? Sahabat. Tentu sahabat yang kaya raya. Tetapi sahabat Kak Din, Masya Allah, dari kalangan yang tidak punya, mereka walaupun tidak punya mengaji terus kepada Rasul. Akatia Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu berjumlah sekitar 400 orang, tidak lebih dari 400. Yang terkenal hanya 100 orang. Nama-namanya yang 100 disebutkan oleh Ibnu Nuaim, oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Khilyatul Aulia. Jadi yang tidak punya mau mengaji, yang punya merasa tak nyaman mentak sadek. Maka sahabat yang dari kalangan Da'af itu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kaya raya, harta saya ini mau saya apakan? Begitu kapasiraan. Gusti Kanjeng Nabi ini kan Masya Allah, walaupun beliau butuh benih pas akebai trik sopaje sadut aki kaban bunten. Tetapi sahabat yang kaya minta bimbingan kepada Rasulullah, harta saya ini mau saya berikan kepada siapa? Janika maksud ayat yas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka yang kaya itu adalah Amr ibnul Jamuh. Yas'alunaka ya Muhammad madza yunfikun, ay alladhi yunfikunahu, wasail Amr ibnul Jamuh. Wa kana syaikhan damalin fas'ala an-nabiyya amma yunfik wa ala man yunfak. Mungkin nikah pabalik. Saya miskin tak ndak ngaji, saya soki tak ndak tanda abri, tanda asadekah. Itulah mengapa kita umat Islam tidak bangkit. Karena dari kalangan yang tidak punya, tidak mau mengaji, saya andi rek, tapi klop ombot. Saya butuh tak ndak ngaji, nikah yang berlebihan tidak mau bersedekah. Kul, nikah pembelajaran dari Allah. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, lahum kepada mereka sahabat yang bertanya, ma anfaqtum min khairin, ma anfaqtum ma kepada ma harta, anfaqtum yang mendermakan kamu sekalian, min khairin nyatanya ma min khairin dari kebaikan. Kalimat khair, kebaikan, ini kebiasaan di dalam Al-Quran. Neka etap sere pereng harta. Salah satu contoh di dalam surah Al-Adiyat, innahu li hubbil khairi lasyadid. Innahu li hubbil khairi, khair harta.
Kenapa khair di dalam Al-Quran khair itu diidentikan dengan harta? Karena pada hakikatnya harta itu adalah kebaikan kalau didermakan untuk kebaikan. Qul ma anfaqtum min khairin, bayanun, kalimat khair itu adalah penjelasan lima kepada kalimat ma, syamilin yang meliputi lil qalili kepada perkara yang sedikit, wal kathiri ataupun perkara yang banyak. Wa fihi, dan ialah di dalam ma anfaqtum bayanul munfaq, adapun penjelasannya perkara yang didermakan, alladzi yang huwa, adapun alladzi ahadu siqois sual, alladzi yang huwa, adapun alladzi ahadu siqois sual ialah salah satu dari dua sisinya pertanyaan. Wajaba, dan menjawab Allah anil masraf, dari tempatnya pentasarrufan, tempatnya pendermaan. Alladzi yang huwa, adapun masraf, asyikul akhor ialah sisi yang lain. Biqaulihi, menjawab Allah dengan firman-Nya Allah, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masaqini wabnis sabil. Kepada siapa ditasarrufkan harta itu? Falil walidaini, yang pertama yang harus didahulukan orang tua dua, wal aqrabina, dan kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masaqini, dan kaum papa, wabnis sabil, dan kaum musafir. Ay, artinya hum, adapun mereka, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masaqini wabnis sabil, aula, ialah lebih berhak, bihi, untuk menerima infak, bihi, untuk menerima derma, wama, dan kepada kebaikan apapun, taf'alu, yang melakukan kamu sekalian, min khairin, nyatanya ma, dari kebaikan, baik infakin au ghairihi, mendermakan harta atau selainnya infak, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, kepada ma taf'alu min khairin, alimun, ialah zat yang maha mengetahui. Aifa mujazin, artinya zat yang maha membalas, alaihi, atas ma. Di dalam tafsir Al-Baqrul Majid halaman 211, cashback abaliga ayat yang pertama, al-isyarah al-jannatu huffat bil makari, sorga itu dikelilingi, dipagari, bil makarihi, dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang berat. Oleh karena itu para wali di Ihya Ulumuddin disebutkan oleh Imam Ghazali membiasakan diri untuk tidak enak-enakan. Pernah kata Imam Ghazali, Sayyidina Abdullah bin Umar suatu ketika beliau ingin ikan bakar, akhirnya memerintahkan kepada khodamnya untuk membeli ikan bakar. Dicari di Madinah tidak ada. Akhirnya
Lama, pas pelayannya Kak Dinto menemukan ada ikan bakar, langsung dibeli. Ikan Kak Dinto dibeli dan dibakar. Ketika masih segar, dihaturkan kepada Abdullah bin Umar. Ngake edere datang pengemis, minta ikan bakar yang mau dimakan, langsung ibaring aja. Saya tak tarema pelayan nak, kok abit renyare, wan banyak mana bagi pengemis, akhirnya tare pengemis. Oh hai pengemis, bagaimana kalau ikan yang diberikan tuanku itu saya beli lagi kepadamu? Kamu senang uang apa? Saya masih lebih senang uang. Hanya paringit sadirah. Paring haki buat. Napa debuna Abdullah bin Umar? Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang ngempet nafsunya, diempet keinginannya, maka akan dibukakan pintu surga, Allah ridha kepadanya. Aku sudah tidak menginginkan ikan itu, berikan lagi. Sampai sangat dinton ulama belam. Artinya ketika kita melihat seseorang diberi kemudahan rezeki, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur ridhonya Allah kepada orang tersebut. Karena nyak benyaan mengabes orang kaya pun roy ridho Gusti Allah, ba'abaan miskin. Justru sebalik. Bahkan caipon Imam Ghazali di dalam Ihya disebutkan Allah memberikan kasyaf kepada Nabi Allah Musa. Ada malaikat di langit yang keempat, dua malaikat. Yang satu diberi tugas untuk tidak memberikan sesuatu yang diinginkan oleh walinya Allah. Ada seorang wali, Abad Kak Dinto, ingin makan suatu makanan. Lalu kemudian oleh malaikat Kak Dinto, makanan yang diinginkan ditumpahkan. Dumpah sehingga si ada rebu. Beda orang kafir terus cukok. Akhirnya cukok si beda dalam tasek. Ngantak. Pas semak bareng malaikat ke orang kafir. Jadi balik. Justru yang kafir dipenuhi keinginannya, justru yang wali tidak dipenuhi. Maka ketika kita punya keinginan duniawi maksudnya tidak dipenuhi, itu bukan pertanda Allah tidak ridho, justru Allah ingin menguji kita. Maka boleh kasih gila sabar cek lakar dunia Kak Dinto kan dengan ujian. Al jannah huffat bil makan, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakkan. Ngaji tak nyaman, cek ngucaknya ngaji tak, tetapi surga kaleng-lengi berenggadin istighosah. Berat istighosah, cemet-cemet ke Al-Quran, eleng-lengi bereng tak nyaman. Justru neraka kaleng-lengi bereng diskotik, kaleng-lengi bereng pub, kaleng-lengi bereng karaoke, kaleng-lengi bereng kafe. Nika neraka abad nika iki kaleng-lengi bereng kitab, kaleng-lengi bereng tasbih. Nika puasa tak ada nah, maka abad nika dalam audit kotuan di tarakat, minimal tarakat tak kita cepon kiai obab aja ga sholat fardu 5 waktu berjamaah. Nah, nika wa fil hikam innama ajral adha ala aidihim kay la takuna sakinan ilaihim arada ayyuz'ijaka an kulli syai'in hatta la takuna sakinan ila syai'. Debuna Gusti Allah, aku sengaja memberikan sesuatu yang tidak enak kepada para wali kekasihku supaya apa? Kaila takuna sakinah, supaya para wali ini tak seneng odik dari itu. Karena cek lah kartunya benih kenenganna
aneng seneng. Kalau mau mencari kesenangan nang akhirat swarga benih nang itu. Wa qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, Allahumma innal qauma qad hakamta alaihim bidzulli hatta azzu wa hakamta alaihim bil faqdi hatta wajadu. Allahumma innal qauma, sesungguhnya sekelompok dari para wali, maksud qad hakamta alaihim bidzulli, engkau tetapkan kehinaan kepada beliau-beliau sampai mereka mulia. Wa hakamta alaihim bil faqdi, faqdi ini ketiadaan, tandi faqdi, faqdi ini ketiadaan, hatta wajadu, sampai mereka menemukan yang mereka cari, yang kita dinto pangkat-pangkat di sisi Allah. Fatasritul khalqi ala awliya illa fi bidayatihim sunnatun madiyah. Maka ketika ada wali diuji oleh sebagian makhluk, fi bidayatihim, pada permulaannya aulia, itu adalah sunnatun madiyah, ketetapan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi orang wali ini pertamanya pasti diuji. Ada orang wali tak diuji, itu sudah sunnatullah sudah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jangankan apalagi kita wali ini kan, makan munda abad beri ujian, itu sunnatullah. Justru si maksiat malah ada ujian lah. Justru saya norote nafson malah tak ada ujian lah. Justru kita yang berjuang ujiannya berat. Kadang-kadang uji pereng keluarga TV, yuji pereng anak-anak, billah, yuji pereng lingkunganna, yuji pereng karetanna, yuji pereng pada kiai, yuji pereng pada ustadz, yuji kamu sobada kiai pada. Itu adalah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi abak ngaji tafsir nih kah, kita berdialog dengan Allah. Abak nih oleh berburuk dari Gusti Allah. Jadi hetopan ini aku tuh kabe-abeen, sasaran tembaknya kita. Maka mulai gila kan sasaran tembaknya kabe-abeen. Ketika kita mewarisi dakwah perjuangannya para nabi, maka risikonya akan diuji seperti halnya ujian yang dialami oleh para nabi, dan kita harus siap. Ini kah tafsir Bahrul Madid 2 halaman 212. Yas'alunaka madza yunfiqun wasail huwa Amr ibnul Jumuh, la macam Amr ibnul Jamuh. Eka dinto bi dhammatil jim, Amr ibnul Jumuh. Kana dha malin faqala ya Rasulullah madza nunfiq min amwalina wa aina nadauha, fanazalat al-ayah. Al-isyarah ibabah al-infaq ala kismain, mendermakan harta itu ada, berderma itu ada dua, ada hissiyun wa ma'nawiyun. Al-infaq al-hissi, adapun infak al-hissi ialah badlul amwal wal fulus, bersedekah harta atau uang kertas. Wal infaq al ma'nawi huwa badlul arwah wan nufus. Faman badzala amwalahu lillah awadahu Allah jannata az-zagharib. Barang siapa orang yang memberikan hartanya karena Allah, maka awadahu, Allah akan menggantinya kepada jannata az-zagharib, surga yang penuh hiasan-hiasan. Wa man badzala nafsahu lillah awadahu jannatal ma'arif.
Allah akan menggantinya jannatal ma'arif, surga yang penuh dengan kemakrifatan. Wa man dakhala jannatal ma'arif la yastaqu ila jannatiz zakharif. Tetimun orang yang masuk ke jannatul ma'arif nikah tak teruk kah jannah az-zakharif. Wa kama anna li nafaqatil amwal mahallan tusrafu fihi kama dzakarahu al-haqqu ta'ala huna kadzalika li nafaqatin nufus mahallu tasarrufin fi wa huwa hidmatus suyuh al-arifina wal ikhwan alladhina yasta'inu bihim 'ala al-wusul ila Allah wa kadzalika man ihtaja ilayhi minal yatama alladhina la syaikha lahum. Teti wali-wali swargana dekat jannatul ma'arif. Orang-orang kaya yang bersedekah swargana jannatul zaharif. Orang-orang yang di dunia bersedekah ilmu di kandang akhirat swargana swarga ilmu. Dalam tafsir Al-Bakhrul Madid jadi urun nemu nangiranto perbedaan antara jannatu az-zaharif was jannatu Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba bimakna huwa hali adapun kital urhun ialah berat, bimakna makruhun tidak disukai, lakum bagi kamu sekalian, tobaan dalam sudut pandang tabiat, tobaan dalam sudut pandang tabiat kemanusiaan. Jadi tabiat manusia meni surah perang ni gak bera. Sering odik menyaman surah perang. Karena taruhannya nyawa. Lima syakotihi karena rekoso atau masyakatnya al-qital. Wa asa boleh jadi antakrahu syai'an wa asa antakrahu syai'an tidak menyukai kamu sekalian syai'an kepada sesuatu wa huwa hali adapun syai'an khairun ialah masih lebih baik lakum bagi kamu sekalian. Wa asa boleh jadi asa gak dinto kan asa la'alla nikah litamanni. Tapi mana bi enis beteki ka Gusti Allah benih tamanni boleh tarji, yakni wajibul wuqu' pasti terjadi. Jadi asa la'alla itu kalau dalam konteks kita itu boleh jadi harapan ini kan bisa terwujud, tapi pun asa enis beteki ka Gusti Allah itu wajibul wuqu' pasti terjadi. Wa asa boleh jadi antuhibbu menyukai kamu sekalian syai'an kepada sesuatu wa huwa hali adapun syai'an yang kamu sukai itu syarrun ialah lebih buruk lakum bagi kamu sekalian limailin nafsi karena condongnya nafsu ila syahawat kepada sesuatu yang disenangi nafsu, syahwat yang disenangi nafsu. Al-mujibah yang menarik apa syahwat lihalakiha kepada celakanya nafsu. Wa nufuriha dan larinya nafsu anit taklifati dari beban-beban taklifi
al-mujibah yang menyebabkan li sa'adatiha kepada kebahagiaannya nafsu. Fala'alla lakum fil qitali wa in karihtumuhu khairan. Fala'alla lakum maka boleh jadi lakum ialah bagi kamu sekalian fil qitali di dalam berperang, wa in karihtumuhu sekalipun tidak menyukai kamu sekalian hu kepada qital, khairan apa ada kebaikan, lianna fihi karena sesungguhnya fi ialah di dalam qital imma dzufra ada kalanya memperoleh kemenangan, wal ghanimata ada kalanya mendapatkan harta rampasan perang, awis syahada atau mati syahid. Jadi di dalam perang ada 3 yang diperoleh oleh umat Islam. Yang pertama kemenangan, berarti dengan kemenangan maka mendapatkan futuh kadinto dibukanya negara-negara Islam. Maka dikenallah dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka Al-Qudus, yang membuka Masjidil Aqsa. Sultan Al-Fatih yang membuka Sultan Al-Fatih yang membuka Istanbul, Turki. Dan Sayyidina Umar bin Khattab yang membebaskan Persia, membuka Persia. Maka orang-orang Iran paling tak senang ke Sayyidina Abu Bakar, ke Sayyidina Umar bin Khattab, karena Sayyidina Umar bin Khattab lah Fatihu Persia, Fatihul Furs, yang membuka Persia. Ada kalanya al-ghanimah mendapatkan harta rampasan, awis syahada yang gugur mendapatkan gelar mati syahid. Wal ajra dan pahala, wa fi tarkihi dan ialah di dalam meninggalkan qital, wa in ahbabtumuhu, wa fi tarkihi dan ialah di dalam meninggalkan qital, wa in ahbabtumuhu sekalipun menyukai kamu sekalian hu kepada tarkihi, syarron apa ada teti syarron nikah bareng khairan gela teti isim teti fa'ilnya inna. Wa in ahbabtumuhu wa fi tarkihi wa in ahbabtumuhu syarron apa ada kejelekan, keburukan, li'anna fihi karena sesungguhnya fi ialah di dalam tarkul qital az-zullah apa ada rasa hina, kehinaan, wal faqra dan kefakiran, wa khirmanil ajri dan tertutup dari mendapatkan pahala. Wallahu adapun Allah ya'lamu ialah mengetahui Allah ma kepada ma perkara huwa yang adapun ma khairun ialah lebih baik takum kepada kamu sekalian, wa antum hal adapun kamu sekalian la ta'lamuna ialah tidak mengetahui kamu sekalian dzalika kepada itu ma huwa khairun lakum. Fabadiru maka hendaklah bergegas-gegaslah kamu sekalian ilama kepada ma perintah ya'murukum yang memerintahkan siapa Allah kum kepada kamu sekalian bihi akan ma. Wa arsala
dan mengutus siapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwala sarayahu kepada pasukan detasimennya baginda Rasulullah. Sariyah, pasukan detasimen biasanya berkuda. Wa alaiha, dan ialah terdiri atas sarayahu Abdullah bin Jahsyin, adapun sahabat Abdullah bin Jahsy. Faqatalu, maka memerangi siapa sarayahu al musyrikina kepada kaum musyrikin. Wa qatalu, lalu kemudian membunuh siapa sarayahu Ibn al-Hadrami kepada Ibn al-Hadrami akhir yaumin, pada hari terakhir min Jumadil Akhirah, dari bulan Jumadil Akhirah. Wal tabasa, lalu kemudian menjadi kabur alaihim wal tabasa, lalu kemudian menjadi kabur apa Jumadil Akhirah alaihim atas mereka sarayahu bi Rajab, dengan bulan Rajab. Jadi pasukan detasimen Kak Dinto menggempur kafir, menggempur kaum musuh pada Jumadil Akhir, pas gura-gua ben, karena takok-takok aben nikah perang bulan Recep, karena bulan Recep Syahrul Hurum, tak boleh perang. Fa'ayyarahum, maka lalu kemudian membuli hum kepada sarayahu siapa al-kuffar bistikhlalihi, dengan menghalalkannya kital, dengan menghalalkan kital bi Rajab. Fanazala, maka lalu turunlah ayat yas'alunaka 'anis syahril haram, yas'alunaka 'anis syahril haram. Wallahu a'lam. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim. Minasyahidin. Al-Fatihah.